kripto itu, kalau menurut Kemenkeu dikatakan bahwa kripto adalah mata uang virtual ya, yang keamanannya dijamin dengan kriptografi. Sehingga dengan menggunakan teknologi kriptografi, membuat mata uang kripto itu sendiri tidak mungkin bisa dipalsukan atau dibelanjakan secara ganda. Seperti itu. Next. Nah, kripto menggunakan teknologi blockchain dalam proses transaksinya. Jadi buat yang belum tahu, sederhananya blockchain itu adalah teknologi yang diadopsi oleh cryptocurrency yang membuat yang memungkinkan orang dapat mengirimkan aset dari satu orang atau satu wallet ke wallet yang lain atau ke orang lain tanpa melibatkan pihak ketiga atau third party. Dalam hal ini bank ya, dalam proses transaksinya. Jadi kita bisa berkirimkan aset ini secara peer to peer yang dimulai dari kita, contohnya A ingin mengirimkan uang ke B. Kemudian transaksi itu akan direpresentasikan sebagai sebuah blok. Nah, transaksi ini akan divalidasikan oleh orang-orang di seluruh dunia. Kalau Bitcoin dalam hal ini adalah miners atau penambang Bitcoin, yang nanti mereka akan memvalidasikan transaksi yang terjadi. Nah, transaksi yang sudah valid akan dimasukkan ke dalam blok-blok yang saling berkaitan dan akan sampai kepada tujuannya, yaitu si B itu sendiri. Jadi sifatnya seperti rantai yang selalu berkesinambungan. Dan di mana posisi transaksi ini divalidasi oleh miners-miners Bitcoin dalam hal ini yang tersebar di seluruh dunia. Makanya kenapa dikatakan kripto itu sebenarnya desentralisasi. Karena kalau misalnya komputer di negara A mati, masih ada komputer di negara B dan lain sebagainya. Itulah keunikan dari cryptocurrency dengan menggunakan teknologi blockchain. Oke, next. Nah, kapan munculnya cryptocurrency? Nah, ini menarik ya. Jadi ada yang bilang kripto itu adalah masa depan dari sistem keuangan saat ini. Dan itu tidak salah, karena memang pada dasarnya cryptocurrency itu muncul karena kasus krisis keuangan tahun 2028 atau krisis finansial ya, krisis perbankan tahun 2008. Kalau yang belum tahu, pada saat 2008 itu terjadi krisis perbankan yang diakibatkan oleh ada namanya subprime mortgage, yaitu kredit KPR-nya di Amerika Serikat. Jadi pada tahun 2002 sampai 2025 itu terjadi peningkatan kredit untuk KPR di Amerika Serikat yang disebut subprime mortgage. Nah, banyak orang yang mengajukan pinjaman, kemudian subprime mortgage ini bisa disekuritaskan atau diperjualbelikan seperti saham, seperti aset di negara-negara lain, sampai di satu titik, 1 tahun sebelumnya di tahun 2007, sorry, di Perancis, mereka mengatakan mereka tidak bisa melakukan penjualan terhadap aset subprime mortgage mereka, atau mereka tidak punya likuiditas yang cukup, sehingga dengan demikian mereka menyatakan bahwa mereka mengalami kebangkrutan. Di tahun 2008, sebuah bank di Amerika Serikat namanya Lehman Brothers pun mengatakan demikian, bahwa mereka mengalami masalah likuiditas. Banyak orang yang punya aset subprime mortgage ini ingin mencairkan, tapi bank tidak punya likuiditas yang cukup untuk menerima atau mencairkan subprime mortgage tersebut. Dan kita ketahui bahwa sebenarnya bank itu tidak memiliki keseluruhan nilai dari uang kita. Mungkin tingkat cash yang dimiliki bank itu mungkin range-nya 10% sampai 20%. Tapi dalam keadaan orang yang banyak ingin menarik duit di waktu yang bersamaan, ya justru bank itu tidak punya uang yang cukup untuk membayar itu atau melakukan transaksi itu, yang berakibat pada kebangkrutan. Nah, masalahnya apa? Pada tahun 2008, subprime mortgage itu tadi yang aku katakan, diperdagangkan secara internasional. Semua negara mulai mengeluhkan bahwa mereka bank-bank mereka tidak mampu melakukan likuidasi terhadap subprime mortgage. Artinya, akhirnya terjadilah krisis finansial atau krisis perbankan pada tahun 2008. Keadaan ini menjadi motif buat Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto ini nama samaran dari sekelompok atau orang ya, seorang yang membuat Bitcoin, yang mengatakan bahwa kita ini tidak bisa mempercayai lagi bank, karena ya dari kasus
krisis perbankan tahun 2008 itu yang diakibatkan oleh bank itu sendiri, dia ingin membuat sebuah mata uang yang lebih modern, di mana orang bisa bertransaksi dari satu orang ke orang lain tanpa harus melibatkan third party atau dalam hal ini perbankan atau sifatnya peer to peer. Maka dibuatlah yang namanya Bitcoin saat itu tahun 2008. Nah, Satoshi Nakamoto juga bilang kalau Bitcoin ini adalah mata uang kripto dengan menggunakan teknologi blockchain yang sifatnya transparan. Kenapa bisa dikatakan transparan? Next. Nah, karena semua orang bisa melihat transaksi yang terjadi dalam blockchain itu sendiri. Ini adalah tampilan dari Blockchain Explorer yang aku screenshot, kemudian aku tampilkan di sini. Dari gambar ini kita lihat ada namanya hash ID. Dari hash ID ini bisa kita katakan sebagai bukti transaksi atau nomor transaksi. Yang kalau kita searching di Blockchain Explorer, itu akan muncul transaksi yang terjadi. Dari sini kita bisa melihat adanya transaksi perpindahan Bitcoin dari ada from di situ, BC1Q5 dan bla bla bla, mengirimkan 0,00099197 Bitcoin atau senilai 58,3 dolar US ke dua alamat, two outputs, dengan biaya transaksi kecil 0,38 dolar US. Artinya apa? Kalau kita punya TX hash atau hash ID, dalam hal ini bukti transaksi, kita bisa melihat nih bahwa ada transaksi yang terjadi di sistem blockchain, dalam hal ini Bitcoin. Nah, bayangkan kalau misalnya teknologi blockchain digunakan dalam sistem perbankan di suatu negara, maka menurutku mungkin tingkat terjadinya penyelewengan dana atau korupsi itu bisa ditekan karena siapapun bisa melihat adanya transaksi yang terjadi dan ini bisa menjadi bukti kalau memang benar-benar ada transaksi yang terjadi pada saat itu. Next. Nah, tadi kita udah melihat sebenarnya kripto itu adalah aset yang sifatnya transparan, bisa menjadi currency ataupun aset untuk investasi. Tapi kan di Indonesia kita tidak bisa mengatakan bahwa kripto itu sebagai alat pembayaran karena di negara kita masih dikatakan rupiah adalah salah satunya alat pembayaran yang sah. Nah, dari slide ini kita lihat aset market cap. Nah, ini potensi selanjutnya yang ada pada kripto. Teman-teman harus ketahui bahwa Bitcoin itu adalah aset dengan market cap paling besar di pasar kripto. Tapi kalau Bitcoin dibandingkan dengan aset lain, baik itu saham maupun logam mulia dalam hal ini emas, Bitcoin itu berada di posisi 10. Nah, dengan market cap 1,168 triliun US dollar saat gambar ini saya ambil, kalau kita bandingkan dengan yang di peringkat pertama yaitu emas berada di 15.972 triliun US dollar. Kalau kita bandingkan, ini bahkan market cap-nya 10 kali lebih banyak emas daripada Bitcoin.